Shalom Kulers, shalom semuanya. Shalom. 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 Gimana nih kabarnya hari ini? Aku pengen tahu dong gimana kabarnya hari ini. Kak Rifan kabarnya hari ini gimana? Puji Tuhan sehat dan excited. Yang lain gimana nih? Kak Pine gimana kabarnya? Puji Tuhan baik, Gary. Oke. Teman-teman selamat datang di Cool Friday Service kali ini. Jadi kita akan beribadah bareng-bareng, kita akan bersekutu bareng-bareng, dan tentunya kita akan mendengarkan firman Tuhan juga bareng-bareng. Oke, tema ibadah kita kali ini yaitu Peace Through Prayer yang diambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Oke, next. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, ada R&R yang akan saya bacakan. Yang pertama, wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, wajib open cam kecuali bagi yang berkendala. Dan yang ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Yang keempat, sepanjang jalannya ibadah diharapkan mic untuk di-mute dan di-unmute saat di sesi tertentu yang akan dipandu oleh PR nanti. Dan yang kelima, jika ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang terakhir, harus tetap antusias dong tentunya. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami boleh sembah hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengumpulkan kami, walaupun dalam online ini kami dapat berkumpul, bersehati, dan bersama-sama untuk memuliakan, beribadah, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Engkau berkatilah ya Bapa setiap kami, mungkin teman-teman yang masih dalam kelas atau apapun yang akan mengikuti ibadah kali ini, Engkau berkati supaya mereka bisa mengikuti juga ibadah pada kali ini ya Bapa. Engkau juga berkati ya Bapa setiap jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau berkati. Engkau juga berkati Ser Mahayoni yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan berkati beliau, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya apa yang beliau sampaikan itu semua berasal daripada Tuhan. Dan itu semua boleh menjadi suatu santapan rohani bagi kami semua ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami, kiranya Tuhan hadir dalam ibadah kali ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Kulers. Shalom Kulers, apa kabar kalian semua? Kuharap semua dengan keadaan baik dan sehat selalu ya. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan, kita akan membesarkan nama Tuhan, kita akan bersyukur atas kuasa-Nya yang besar atas kita. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita angkat lagu ini dari awal, kita katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya
bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.
kepada Mr. Mahyoni, dipersilakan. Baik, Shalom semuanya. Senang sekali boleh berbagi di dalam ibadah online. Cool. Saya mau sharing firman Tuhan hari ini. Apakah suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Ya, saya mau sharing PowerPoint, bolehkah? Ya. Ya, sungguh sukacita kalau kita bersama-sama boleh menikmati Tuhan, dirinya Tuhan di masa new normal ini. Ketika semuanya sedang bergerak kepada hal-hal yang baru, kita sebenarnya tidak bisa kembali ke masa lalu, karena yang sudah terjadi itu kita tidak bisa rubah, tetapi ke depan kita bisa merubah. New normal melahirkan ide-ide baru, kreativitas baru, tantangan-tantangan baru, dan itu menjadi sukacita, menjadi daya tarik, menjadi kasih karunia yang luar biasa. Saya sudah share, apakah ke visualnya bisa ditangkap ya, ayat yang saya tampilkan, PowerPoint saya? Bisa, Sir. Oke. Nah, tema kita hari ini adalah Peace Through Prayer, di dalam Mazmur 107 ayat 1-3. Keren sekali tema ini, ya ini tulisan di kitab Mazmur ini luar biasa. Saya akan membacakan di Mazmur 107 ayat 1-3 ya, saya bacakan ke semuanya, dan menjadi pesan Tuhan hari ini untuk setiap kita. Sebentar saya cari ayat. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Nah, kawan-kawan yang dikasih Tuhan, sahabat-sahabat, rekan sekerja di dalam Kristus Yesus, kawan-kawan di Cool yang berbahagia yang hari ini kita bersama-sama menikmati ibadah di dalam online. Kita percaya tulisan Mazmur ini memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita sama-sama paham betapa doa itu membawa kita ke dalam kedamaian, ketenangan. Karena kita tahu di dalam Filipi 4 ayat 4, kawan-kawan sekalian, dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi ada perintah, ada himbauan, ada dorongan supaya kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Jadi kalau kata senantiasa itu berarti terus-menerus. Bagaimana kita bisa sukacita terus-menerus di dalam segala keadaan, bahkan ketika di luar ini, situasi yang ada di sekeliling kita itu tidak pernah membawa kita dalam satu kondisi yang stabil. Makanya ada dibilang perasaan aman. Aman itu sebuah perasaan, kondisi yang selalu naik turun. Tetapi Tuhan bilang senantiasa, artinya kita tidak mungkin meletakkan dasar sukacita itu kepada sesuatu yang di luar. Bahkan dikatakan apa di dalam Filipi 4 ayat 4 ini, sekali lagi kukatakan, jadi diulang, bersukacitalah. Jadi sukacita itu menjadi dasar kita memahami, menerima, dan juga damai yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, yang kedua, sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang mancur dalam Amsal 17 ayat 22. Tetapi kita juga tahu semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Karena itu kita di dalam segala keadaan, kita bisa bersyukur karena paling nggak ada dua hal. Kenapa? Kita bersukacita, kita gembira, karena itu obat yang mancur.
Kalau kita dalam hati yang senang, kita menerima pelajaran materi kuliah, atau kita sedang main game, kita belajar sesuatu, itu metode yang paling bagus ketika hati yang gembira. Karena itu obat dari segala kesesakan. Nah, pertanyaannya, tentu hari ini, sukacita seperti apa yang bisa membawa kita ke dalam sebuah kedamaian, rasa damai ketika kita berdoa. Kita akan belajar dari Mazmur 107 ayat 1-3. Tetapi sesuatu itu bukan dari luar. Nah, kadang-kadang kita ingin sesuatu itu dari luar. Kita bisa tertawa dengan apa? Mendatangkan pelawak. Pelawak kita ketawa. Tetapi ketika lawakan pergi, itu seringkali problem kembali. Ada bahkan banyak pelawak-pelawak yang menghibur banyak orang, hidupnya stres dalam tekanan yang luar biasa. Karena itu, dasar sukacita, dasar kebahagiaan, dasar damai, dasar itu bukanlah dari luar. Survei membuktikan orang yang bekerja, nanti kalau kawan-kawan sudah lulus kuliah bekerja, naik gaji, maka rasa senang meningkatkan produktivitas itu hanya nggak sampai 3 bulan. Orang yang naik pangkat, produktivitasnya meningkat setahun. Tetapi orang yang dari dalam didrive bahwa ada sebuah bahagia, sukacita, damai di dalam dirinya karena hubungan keluarga yang baik, hubungan dengan Tuhan yang baik, berdamai, maka itu akan terjadi produktivitas meningkat sepanjang hidupnya. Dalam masa pandemi ini ada seorang yang datang sama saya, dia seorang petugas negara yang dalam kondisi yang sangat stres berat, luar biasa. Ketika dibawa ke rumah sakit, ketemu psikiater ke 5 rumah sakit, dia harus minum obat, tapi tidak ditemukan penyakitnya. Oleh karena karunia Tuhan, dia ketemu saya, karena dia memang adalah mahasiswa Presiden University, alumni, belum lulus sebenarnya, tapi kelas malam. Ketika ketemu, kemudian saya diskusi sama dia, saya hanya bercerita betapa Tuhan sangat mengasihi. Nah, itu bisa, Daud luar biasa menulis, bagaimana kasih Tuhan atas hidup kita, dia tidak menuntut, dia mengampuni, dia menerima setiap kesalahan kita, dan dia ingin melihat ke depan. Kemudian saya berdoa bersama-sama, kita ketawa, karena merasakan kebahagiaan Tuhan yang sudah mati bagi kita. Itu pertemuan yang merubah hidupnya. Bukan saya yang merubah, tapi Kristus. Kesadaran bahwa Kristus itu lahir di dalam hidupnya. Yang mencintai dia, itu merubah hidupnya. Dia merasa diterima dan damai dengan dirinya sendiri. Karena sudah berdamai dengan Kristus. Dan sejak itu, dia dimuridkan dan tidak pernah lagi minum obat. Kebahagiaan muncul dari dalam, damai muncul dari dalam. Bukan karena kita membuli atau lihat orang dibuli, kita ketawa-ketawa di perang atau menertawakan penderitaan dan kesulitan hidup kita. Tapi siang hari ini saya mau mengajak setiap kita, para kuler, sahabat-sahabat, rekan sekerja yang kita bersama-sama ditemukan Tuhan dalam presiden atau presiden university. Kita bersyukur karena tidak ada yang kebetulan. Semuanya dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam. Saya akan jelaskan sedikit 10-20 menit ke depan tentang Mazmur 107 ini. Yang pertama, dikatakan apa? Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi, ketika kita berdoa, ketika kita melakukan apapun, kawan-kawan sadar, kata kunci bersyukur itu adalah sebuah hal yang sungguh-sungguh akan membawa perubahan total di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena orang kalau tidak bisa bersyukur, punya problem. Filipi 4 dikatakan seperti ini, ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur berarti apa? Lebih mempercayai Tuhan dibandingkan apa yang kelihatan. Ucapan syukur kita bisa khawatir, tapi Tuhan bilang jangan. Ayat 46. Kemudian setelah dikatakan jangan khawatir, apa selanjutnya? Jangan khawatir tentang apapun saja. Masa depan, keadaan bangsa, keadaan hidupmu,
Mungkin engkau punya hubungan dengan teman yang tidak baik, atau dengan orang tua, dengan apapun saja. Mungkin nilaimu sedang tidak baik, atau kamu sedang punya persoalan-persoalan yang tidak disebabkan oleh dirimu. Tuhan mengatakan apa? Tidak usah khawatir. Tentang apapun itu semuanya. Dan juga dikatakan apa? Tetapi nyatakanlah ke dalam, tidak hanya jangan khawatir terus berhenti, bukan. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi, apa yang kita inginkan? Engkau ingin problemmu bisa diselesaikan dengan cara Tuhan. Engkau ingin berdamai, engkau ingin melangkah lebih lagi. Katakan, firman Tuhan mengatakan apa? Nyatakanlah itu ke dalam segala hal keinginanmu ke dalam Allah, kepada Allah dalam doa. Dan tidak berhenti di situ. Dan permohonan. Kita memohon karena Tuhanlah kekuatan yang memberikan kemampuan untuk menjawab segala doa-doa kita. Dan yang sering kali orang lupa dengan ucapan syukur. Nah, tanpa ucapan syukur maka kita tidak menyempurnakan apa yang kita percayai. Karena ucapan syukur, saya melihat itu artinya lebih mempercayai Tuhan dibandingkan dengan apa yang kelihatan. Kalau kita melihat kesulitan, tekanan, bahkan masalah, kemudian kita tidak bisa mengucap syukur, maka kita lupa bahwa yang berdaulat adalah Tuhan. Dan di dalam seluruh kekristenan, iman Kristen dari iman kepada iman. Kita percaya dunia diciptakan oleh Tuhan dengan iman. Kita percaya hidup kita ditebus oleh Kristus di kayu salib dengan iman. Kita percaya Dia sudah pergi menyediakan tempat bagi kita dan mengirim seorang penolong yaitu Roh Kudus yang akan membawa kita ke dalam kebenaran demi kebenaran itu dengan iman. Dan kita percaya bahwa tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Tuhan karena kita percaya dengan iman yang sanggup menolong dan masuk dan menilik setiap hati kawan-kawan semua. Nah, sahabat-sahabat keluarga yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini seringkali orang nggak bisa bersuka cita melihat persoalan problem yang terjadi, kesulitan. Tetapi saya kembali mengingatkan, apakah engkau mau mempercayai kepada Tuhan? Karena kita hidup ini sebagai orang percaya oleh iman. We walk by faith, not by sight. Kita berjalan, kita hidup karena iman, bukan apa yang kelihatan. Di dalam kitab 2 Korintus, kitab 2 Korintus ya, saya akan bacakan untuk kawan-kawan keluar semua. 2 Korintus pasal ke-5 ayat yang ke-7. Sebab kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita percaya kepada setiap janji Tuhan, sekalipun kita belum melihat. Sekalipun yang kita lihat kita masih punya problem. Sekalipun yang kita lihat kita masih terbaring sakit. Sekalipun yang kita lihat mungkin uang kita belum cukup. Tetapi kita tidak bisa terus didikte oleh fakta dan keadaan. Fakta dan keadaan adalah secuil kebenaran. Sementara kebenaran dari Tuhan adalah seutuhnya. Yang Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Samuel datang kepada Daud untuk mencari, kepada Isai, papanya Daud, untuk mencari pengganti Saul. Anak-anak Daud yang muncul, yang gagah perkasa, prajurit-prajurit. Tapi kemudian Nabi Samuel tertarik, tapi Tuhan ingatkan, bukan yang kelihatan. Dan Tuhan memilih sesuatu yang berbeda, yaitu Daud, yang masih kemerah-merahan, yang masih ada di ladang. Sehingga Samuel berkata, panggil. Kalau dia tidak dipanggil, dia tidak mau ada di situ, makan bersama mereka. Jadi sahabat-sahabat, Tuhan yang punya rencana atas hidupmu. Tuhan yang mengkontrol total hidupmu. Dia yang sudah punya rencana yang begitu detail, begitu indah. Bahkan sejak engkau dikandung, engkau ditenun, tulang rusukmu, jantungmu,
ginjalmu semua adalah ditenun oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan. Karena itu engkau tidak usah khawatir, percayalah hidupmu karena iman. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan apa? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Inggrisnya saya lebih suka dan saya ulang berkali-kali. It is impossible to please God without faith. Tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan tanpa iman. Kalau kita hanya menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, histori, laporan, tetapi iman berbicara ke depan, sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak punya dasar, sekalipun kita melihat semuanya gelap, tapi kita lihat di balik gelap ada terang, di balik satu yang sangat pekat ada terang, ada cahaya yang mengalahkan kegelapan. Jadi sahabat-sahabat, saya mengajak semua kita tetap teguh berdiri, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, karena kita semua hidup oleh iman. Karena itu segala keadaan belajarlah bersukacita. Mazmur 107 mengatakan bersyukurlah senantiasa. Yang kedua, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sekalipun Daud lahir jauh lebih awal sebelum kelahiran Kristus, tapi Daud memberikan pesan profetik yang sangat kuat. Ayat 2, biarkanlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Karena begitu Tuhan begitu mengasihi kita, Yesus rela menyerahkan nyawanya sebagai ganti dosa-dosa kita. Nah, sekali lagi, kenapa kita bersyukur? Kesadaran bahwa kita dikasihi Tuhan. Kesadaran bahwa Dia mati untuk kita. Dia menebus hidupmu. Hidupmu bukan hanya sekedar lewat menjadi catatan, tetapi Tuhan mati. Tuhan yang penuh kasih mau mati. Menebus engkau bahkan ketika engkau sedang berdosa. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan tidak mendiskualifikasi kita. Dia tidak membeda-bedakan. Apapun keadaanmu, manusia membuat golongan-golongan, level-leveling, kasta, tapi Tuhan menerima semuanya. Dia menawarkan keselamatan itu. Dia tawarkan, dia sukarela. Bahkan dia menebus kita, bahkan saat kita masih berdosa. Banyak orang yang merasa nggak berdosa, nggak membutuhkan Kristus. Makin banyak orang itu berdosa, dia ditebus, dia sadar betapa dia dikasihi Tuhan. Nah, kawan-kawan yang dikasihi Tuhan, Kristus mati untuk hidupmu. Ya, benar, dia mati untuk engkau. Dia menebus. Kalau surga, keselamatan diberikan, apakah engkau khawatir akan hidupmu? Apakah engkau kehilangan damai sejahtera ketika orang memusuhi engkau? Apakah engkau kehilangan damai sejahtera ketika engkau melakukan kesalahan? Kita bersalah sangat mungkin, manusia lama. Tapi kita kembali kepada Tuhan, segera untuk merefleksi, bersyukur, dan kemudian sadar bahwa kita dikasihi dan dicintai Tuhan. Kalau saya mengulang-ulang ayat ini, karena saya sedang menaruh di hati saya sebuah kesadaran, saya ini dicintai Tuhan. Kita adalah hamba kebenaran. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dibeli dalam bahasa aslinya dikatakan akuraso. Akuraso itu adalah hamba budak yang ditebus. Jadi transfer of ownership dari hamba orang lain kepada hamba yang lain. Dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Karena itu engkau adalah hambanya kebenaran. Engkau bukan lagi mengabdi kepada dua Tuhan, tapi kepada kebenaran. Karena itu, ini satu kebenaran yang saya katakan. Belajarlah bersyukur, karena kita bukan lagi dalam kuk dosa, dalam lagi perhambaan dosa. Yesus mati dan kita dibeli dan lunas, tidak mencicil. Engkau lunas, berapapun hargamu, Tuhan sudah membuktikan, membayar dengan sangat mahal, dengan darahnya sendiri. Banyak orang menganggap sederhana penebusan Kristus, karena free. Tapi sesungguhnya
It is not free, nothing free in the world. If you get free, actually someone pay for you. Jesus pay for you by his precious blood, darahnya yang sangat berharga, nyawanya. Karena itu betapa berharganya hidupmu. Engkau percaya Kristus, betapa engkau dicintai Tuhan. Betapa engkau bisa mengucap syukur, berbahagia. Sungguh Tuhan baik atas engkau, sahabat-sahabat dikasih Tuhan. Berikutnya, kita percaya Kristus, kita sesungguhnya ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. New creation. Engkau berapa waktu yang lalu saya bicara tentang new creation, ciptaan baru, kesadaran kita ini ciptaan baru. Ini yang sudah jatuh di tanah akan bertumbuh menjadi kehidupan yang sama sekali berbeda dengan benih itu. Muncul akar, pohon, batang, pohon, semua jadi buah yang sangat besar. Pohon yang sangat besar, seperti biji sesawi yang kecil menjadi pohon yang sangat besar. Artinya, di dalam Kristus engkau ciptaan baru. Jangan biarkan manusia lama terus memerintah hidupmu. Engkau terus dikontrol kehidupan yang lama. Sadar, barang siapa di dalam Kristus ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan yang aku hidup sekarang di dalam daging. Hidup karena iman kepada anak Allah. Wow, kesadaran ini membuat engkau sangat dicintai, bahkan di seluruh dunia. Ada miliaran manusia, tetapi pribadimu dikenal Tuhan. Pribadimu dicintai Tuhan. Di rumah saya ada beberapa burung. Kita memelihara burung yang sangat murah. Burung lovebird yang nggak terlalu murah, dan saya melihat setiap burung itu unik. Dia punya karakter berbeda-beda, punya cara berkomunikasi berbeda-beda. Ada yang sangat dominan, mengatur semuanya. Ada yang begitu gampang permisif. Dan itu saya lihat, waduh, Tuhan untuk burung yang sederhana aja dikaruniai berbagai hal. Bagaimana dia mengelola telur, bagaimana dia berteman, bagaimana dia harus mempersiapkan sarang, dan semuanya begitu kompleks. Tuhan tadi pagi ketika saya bangun, Tuhan ingatkan, ketika saya lihat burung, wah, hidupmu jauh, karena ada roh Allah di dalam dirimu. Ada Kristus yang mati untuk engkau, jauh lebih berharga. Jika burung itu dipelihara demikian sempurna, apalagi hidupmu. Wow, kawan, sahabat rekan sekerja, luar biasa Mazmur 107. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang datang, yang ditebus Tuhan. Bagaimana Daud bisa memberikan pesan profetik di penebusan yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Engkau hari ini ada mengalami kebebasan. Kalau engkau sadar Kristus menebus bagimu, Kristus telah menebus engkau. Engkau dibebaskan dari hal yang menyesakkan hatimu, yang membuat engkau susah untuk bernafas, susah untuk bergerak karena kesesakan-kesesakan yang menenggelamkan engkau, sehingga engkau tidak punya sukacita dan damai sejahtera lagi. Engkau mencari sukacita di luar dan engkau tidak pernah menemukan, kecuali di dalam Kristus Yesus. Yang terakhir di dalam Mazmur 107 ayat yang ketiga dikatakan apa? Saya kasih judul dipulihkan Tuhan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Saya suka sekali 1 Petrus 2 ayat 9. Kita identitas yang baru. Kita dikumpulkan, kita disatukan, kita dari tercerai-berai. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tapi ketika Kristus mati untuk kita, ada terobosan baru. Ini dikatakan kepada setiap kita, kepada setiap kawan-kawan, setiap kuler, setiap rekan sekerja, bahkan setiap pribadi yang hari ini kebetulan
Dan itu tidak kebetulan, sesungguhnya sedang bersama-sama mendengar isi hati Tuhan. Kamu, ya, engkau, bangsa yang terpilih. Bukan hanya bangsa Israel, tapi dirimu. Bahkan dikatakan imamat yang raja nih. Kalau engkau nanti bekerja, engkau juga imam, engkau juga seorang raja, engkau juga hamba di marketplace. Bahkan engkau bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Yang ajaib. Jadi, betapa Tuhan merindukan kasih dan anugerahnya itu diterima. Kesadaran bahwa kita ini baru, bangsa yang terpilih. Imam, bangsa yang kudus, miliknya Allah sendiri. Engkau milik Allah. Aku rasul ditebus. Dan Tuhan sungguh mengasihi engkau. Bahkan kalau kita baca di dalam amanat agung, engkau disertai sampai akhir zaman. Surely, I am with you always to the very end of the age. Tahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi, apa yang saya sharingkan pagi hari atau siang hari ini, menjelang siang, adalah semua janji-janji, semua penyertaan nggak berhenti sampai ketika kita dewasa atau pada masa tertentu. Tapi dikatakan apa? To the very end of the age, sampai kepada akhir zaman. Hidupmu bukan kebetulan. Hidupmu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Tapi hidupmu di-planning dengan Tuhan dengan sangat baik. Saya suka memasang foto saya bersama dengan Yesus yang begitu mengasihi saya. Dulu, sekarang, bahkan sampai kapanpun, Dia tidak meninggalkan saya. Dialah kekuatan yang memberikan damai sejahtera, yang menolong langkah demi langkah. Sekalipun harus berjalan dalam lembah kekelaman, tapi kalau kita bersama Yesus, maka gada dan tongkat, kekuatan Tuhan. Lalu Daud berkata, gada dan tongkat di dalam Mazmur 23, yang menghibur, sesungguhnya Kristus, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Sampai kapanpun, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama memahami betapa setiap engkau dicintai Tuhan. Sangat dicintai Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan engkau bingung ke depannya seperti apa. Hanya fokuslah. Ketika Petrus berjalan di atas air, dia kata, kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan, dia berjalan. Ketika dia melihat Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia dengar suara badai dan pandangannya mulai dialihkan, maka Petrus tenggelam. Dan dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah, kawan-kawan, ada banyak badai, banyak persoalan, banyak topan, banyak kerikil, baik besar maupun kecil di dalam perjalanan hidup itu. Tapi jangan lepaskan pandanganmu kepada Kristus. Kristus yang begitu mengasihi, yang rela melakukan apa saja. Bahkan sejak engkau di kandungan. Masa depanmu, hari bahkan calon teman hidupmu pun Tuhan sudah sediakan. Pekerjaan yang terbaik, posisi yang terbaik. Dan yang menyediakan bukan Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi berjanji, sebentar lagi reshuffle kabinet, kita dipanggil jadilah menteri. Siapapun tidak bisa melawan. Itu karena hak prerogatif presiden. Nah, kalau Tuhan Yesus yang pengasih memilih engkau, menetapkan engkau menjadi garam dan terang untuk menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran, pembuat-pembuat sejarah, dan engkau mau, karena tidak ada yang bisa membatalkan, kecuali setiap ular, setiap sahabat, setiap rekan sekerja yang di dalam Tuhan. Yakinkan, karena itu bersukacitalah, damai sejahtera yang
datangnya dari Kristus yang di dalam hati itu boleh mengalir keluar, membawa kekuatan baru, sehingga kita di dalam doa, damai itu turun. Setiap kita berdoa, damai itu turun. Dan doa itu bukan protokoler. Oh, saya harus lakukan jam segini, baca ini, enggak. Doa adalah rasa cinta kita kepada Tuhan, rasa kasih, ucapan syukur. Sehingga kita harus yakin, kalau kita tidak melekat pada carang, kita pasti mati. Karena itu apapun kita lakukan, kita harus melekat pada carang, melekat pada sang sumber. Itulah yang kita lakukan ketika kita berdoa. Jadi kerinduan itu membuat damai sejahtera turun, sukacita. Dan engkau akan terus terkoneksi berhubungan dengan Tuhan yang hadir setiap saat di dalam kehidupanmu, yang menjaga engkau, karena dialah penjagamu yang tidak pernah terlelap. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hambamu sudah selesai berbicara mengenai Mazmur 107 ayat 1, 2, dan 3. Kami percaya firman yang ditabur boleh jatuh di tanah hati yang baik, yang bertumbuh. Karena generasi ini, anak-anak ini, mahasiswa ini, kuler ini, rekan sekerja yang kau siapkan sejak masa muda, mereka adalah orang-orang yang akan memiliki pengaruh, akan memiliki kuasa yang datangnya dari Tuhan. Sehingga mereka bukan hanya disertai, tetapi akan melihat tangan Tuhan yang kuat. Di dalam segala kesulitan dan keadaan, hambamu berdoa, turunlah damai, turunlah kekuatan ilahi, rasakan penyertaan dan kasih-Nya. Dia sangat mengasihi engkau, dia sangat mencintai engkau. Sekali-kali dia tidak pernah meninggalkan engkau. Apapun keadaan, Tuhan menerima. Tuhan hanya melihat ke depan. Tuhan melihat ada di depan sana destinimu, rencana Tuhan yang sedang dipersiapkan dan telah dipersiapkan dan telah datang ke dalam kehidupan. Hambamu berdoa kiranya setiap kami boleh mengalami hubungan pribadi yang erat akrab dengan Tuhan, yang makin hari makin terus engkau bentuk serupa dan segambar dengan engkau. Terpujilah Tuhan, dan kiranya damai sejahtera ilahi itu turun memelihara hati dan pikiran kami. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera kecuali Kristus Yesus yang memberikan damai sejahtera yang turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih, Mahayoni. Selanjutnya saya akan membacakan sermon recap yang sudah disampaikan oleh Sir Mahayani tadi. Oke, yang pertama, sumber kebahagiaan kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari Tuhan yang menebus segala dosa-dosa kita. Yang kedua, dengan kita mengucap syukur dalam segala aspek dari kehidupan kita, kita tidak khawatir dengan apapun juga. Dengan mengucap syukur, kita juga dapat lebih mempercayai Tuhan daripada apa yang kelihatan di dunia. Dan yang ketiga, kita sebagai pengikut Kristus hidup dalam iman dan kita bukan hidup dalam apa yang kelihatan. Yang berarti kita percaya akan semua rencana Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan untuk kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Dan yang keempat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Apapun keadaan kita, walaupun dunia menolak, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan yang kelima, belajarlah bersyukur karena kita sudah bebas dari perhambaan dosa. Tuhan telah membayar lunas dosa-dosa kita dengan darah-Nya dan kita bebas karena itu. Sehingga kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Yang keenam, kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Oleh karena itu, hidup kita yang lama sudah berlalu dan kita telah masuk ke dalam kehidupan yang baru yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir, karena itu kita harus selalu bersukacita dalam Tuhan karena kita selalu disertai dan dipimpin oleh Tuhan sampai akhir zaman. Amin.
Oke, selanjutnya teman-teman boleh on cam dan on mic juga, karena kita mau mengucapkan say thank you ke Sir Mahayoni. Oke, teman-teman yang masih off cam bisa on cam. Boleh di-unmute juga. Jadi nanti aba-abanya ada di aku ya. Kalau aku ngomong 1, 2, 3, kalian bilang seperti biasa. Thank you, Sir Mahayoni. God bless you. Oke, 1, 2, 3. Thank you. Thank you, Sir Mahayoni. God bless you. Oke, teman-teman tahan tetap on cam ya, karena kita akan foto bareng. Oke, MTDD dipersilahkan. Oke, yang belum on cam boleh on cam dulu. Ditunggu. Oke, siap-siap. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih MTDD. Sekali lagi terima kasih Sir Mahayoni. Oke, selanjutnya bisa ditampilkan lagi slide-nya. Oke, Coolers, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan akan saya pandu. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, selanjutnya kita masuk ke Cool News Update. Yeay. Aku kali ini nggak ditemani sendiri aja dan akan ditemani oleh Kak Vine untuk membacakan Cool News Update kita kali ini. Yeay. Oke, yang pertama buat Coolers yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, Coolers bisa langsung memberikan persembahan dengan metode transfer ke 3 metode yang diberikan, yaitu lewat OVO, GoPay, dan Dana. Untuk OVO dan GoPay, nomornya sama, yaitu dengan nomor 0821 5325 1865 atas nama Cool Press Unif atau Kak Regina Clarin sebagai bendahara Cool. Dan untuk Dana dengan nomor 089 977 01780 atas nama Kak Regina Clarin sebagai bendahara Cool. Oke, selanjutnya Kak Vini. Nah, yang selanjutnya kita ada prayer box. Nah, prayer box ini bisa teman-teman akses melalui link yang sudah dibagikan oleh Asher di chat box, atau teman-teman bisa juga langsung ke kontak person yang ada di pojok kanan bawah dengan atas nama Kak Jetro dengan ID line Jet Lukas dan juga Kak Sarah dengan ID line Sarah Sipayung 21. Jadi teman-teman kalau ada yang mau didoain, entah itu mungkin tentang pribadi teman-teman sendiri, pendidikan maupun keluarga, teman-teman bisa langsung akses prayer box ini. Selanjutnya.
Oke, selanjutnya ada Komsel atau komunitas sel. Buat teman-teman yang memiliki kerinduan untuk hadir dalam Komsel, untuk daftar juga dalam Komsel, karena di Komsel ini kita bukan cuman beribadah bareng, doa bareng, tapi kita juga seru-seruan bareng loh guys. Kita juga bakal main games bareng nanti, dan bahkan kita bisa sharing bareng juga. Buat kalian yang memiliki kerinduan untuk gabung, kalian bisa langsung chat kontak person yang ada, yaitu melalui WA yang pertama ke Kak Axel 081343256643 dan Kak Napitasari 082283820603. Oke, next Kak Pini. Nah, yang selanjutnya kita ada Cool Store. Di sini, di Cool Store ini, kami dari Cool menjual berbagai macam merchandise. Ada hoodie, ada tote bag, ada mug, dan teman-teman bisa akses Cool Store ini melalui IG di @coolstore, Cool Store Press Unif, dan juga lain di @209ppdwq. Nah, dari tim Asyar juga, kakak Asyar juga udah mencantumkan di chatbox nama IG dan juga ID lain dari Cool Store. Selanjutnya. Oke, next buat teman-teman yang memiliki kerinduan juga untuk mengikuti Komsel training di tahun ini, tahun 2021, teman-teman yang memiliki kerinduan bisa langsung join. Mungkin di sini ada Google Form-nya. Nanti Google Form-nya akan diberitahu di chatbox kalau sudah ada. Oke, next. Nah, dengan hari yang sama, pada hari Sabtu jam 4 sore, kita juga mengadakan doper atau doa persekutuan. Nanti teman-teman bisa pantengin terus soundingan dari kami, dan soundingannya akan kami soundingkan lewat OA Line. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada Cool Social Media. Buat teman-teman yang mungkin pengen tahu seluruh kegiatan Cool dan seluruh acara-acara Cool yang akan mendatang, atau mungkin tentang pengumuman yang akan diberitahukan oleh Cool nanti, kalian bisa langsung cek sosial media kita. Yang pertama lewat Instagram dengan account Cool Press Unif Official, kan bisa langsung follow aja di Instagram. Dan yang kedua di Line Official, kalian bisa add langsung, add friend di @744hwgyo. Dan kita juga ada di Facebook, kalian bisa search aja fanpage kita di Facebook, yaitu Cool Press Unif. Dan buat teman-teman yang juga sering banget buka YouTube nih, pasti semua teman-teman buka YouTube kan. Kalian bisa langsung subscribe aja di YouTube kita, yaitu Cool Press Unif Official. Oke, jangan lupa ya guys, karena semua ini ada di chatbox langsung. Oke, next Kak Pini. Nah, selanjutnya kami dari Cool sedang open donation untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT. Seperti yang kita tahu, beberapa minggu yang lalu, saudara-saudara kita yang ada di NTT telah terkena bencana alam, dan kami dari Cool sedang melakukan open donation. Teman-teman bisa memberikan donasi melalui ada berbagai macam platform. Yang pertama melalui Bank BCA, selanjutnya ada Bank BNI, dan ada OVO, Dana, dan juga GoPay. Nah, teman-teman bisa cek soundingan yang udah disoundingkan oleh kami untuk bisa melihat platform-platform yang telah disediakan untuk kita memberikan donasi. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada soundingan nih, ada
ada presentasi tentang God Salvation. Oke, di sini buat kalian semua yang pengen tahu dan juga pengen hadir untuk ibadah kita tentang God Salvation ini, kan bisa hadir langsung dan kalian juga bisa isi langsung form yang ada. Mungkin bisa dikirim langsung oleh panitia nanti ada di chat box. Kan bisa isi langsung formulir yang ada di chat box. Oke, next. Teman-teman, nggak lupa juga kita mau ingatin bahwa untuk minggu depan kita tidak mengadakan Friser, tapi kita akan bertemu di perayaan God Salvation nanti. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk regis biar kita bisa ibadah bareng-bareng di God Salvation nanti. Dan selanjutnya tidak lupa juga untuk link absensi, teman-teman bisa mengakses link Google Form yang ada di chat box yang udah dicantumin oleh teman-teman Asyar. Teman-teman bisa isi absensi lewat situ juga. Di situ teman-teman bisa kasih saran untuk kedepannya kita untuk kedepannya Friser bisa lebih baik lagi. Selanjutnya. Sekian untuk Cool News Update hari ini. Kami persilakan kepada Freya. Oke, thank you Kak Pine. Yuk teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan, dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kiranya lewat sharing Bapa yang telah disampaikan oleh Mr. Mahyoni, Tuhan bisa kami lakukan ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ajarlah kami Tuhan untuk lebih melakukan Tuhan apa yang menjadi kehendak Engkau dan juga berserah pada Engkau Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Mr. Mahayuni yang sudah menyampaikan firman tadi ya Bapak, agar Kau berkati kemanapun pelayanannya berada ya Bapak, agar bisa berbuah Tuhan dimanapun berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para Coolers Tuhan yang sudah mendengarkan firman hari ini ya Bapak. Kiranya Kau berkati agar sepulang mereka Bapak dari Freezer, mereka bisa membawa sesuatu ya Bapak dan menyampaikan kepada orang banyak ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berserah penuh hanya pada Engkau ya Bapak. Juga Engkau tahu ya Bapak, keadaan sekarang ya Bapak, di mana sedang terjadi corona ya Bapak dan juga bencana lain-lain Bapak. Kiranya Engkau yang berkati tangan-Mu ya Bapak, yang menopang mereka ya Bapak agar mereka bisa Engkau tuntun ya Bapak dan juga Engkau lindungi selalu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Presiden University ya Tuhan, agar Kau berkati ya Bapak. Mungkin ada rencana offline Bapak, kiranya Engkau saja Tuhan yang menuntun ya Bapak, agar semuanya terjadi sesuai dengan rencana Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para komite ya Bapak, yang melayani ya Bapak, kiranya Engkau berkati Tuhan kemanapun mereka melayani ya Bapak, mereka bisa membawa sesuatu ya Bapak bagi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, thank you prayer. Selanjutnya diingatkan kembali kepada teman-teman untuk tetap stay di room dan terutama juga untuk teman-teman yang namanya muncul di layar. Dipersilakan kepada TLC. Shalom semuanya. Halo guys. Shalom. 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 Apa kabar nih kalian? Pasti awesome lah ya. Nah, seperti yang kalian lihat di layar nih, ada apa nih Kak Holly di layar? Wah, ada apa nih guys? Pasti teman-teman pada penasaran ya. Mungkin di sini ada nama Wah Oli di sini. Mungkin pada penasaran ya, ini apa sih? Apakah kita lagi di session ya ini Kak Hani ya? Iya ya, serem juga ya guys. Enggak. Kita enggak di session guys. Jadi, ini adalah nama-nama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ulang tahun pada bulan Februari, Maret, dan April.
Jadi kita mau Yeay. ucapin happy birthday buat teman-teman sekalian yang berulang tahun pada bulan Februari, Maret, dan April. Mana nih teman-teman Yeay. yang ulang tahun di bulan Februari, Maret, April? Suaranya mana, guys? Aku. Ada Gary, ada Kak Uli juga nih. Oke, kami mewakili komite dan juga Coolers mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman semua yang berhari ulang tahun di bulan Februari, Maret, dan April. Kiranya teman-teman boleh diberkati oleh Tuhan dan diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani hidup kita sebagai umat Kristen dan boleh menjadi berkat untuk semua orang. So, happy birthday Coolers. Wish you all the best and God bless you. Oke, saat ini kita akan mendoakan untuk hari ulang tahun kepada Kak Hani. Oke guys, mari kita bersatu dalam doa. Yes Tuhan, terima kasih Bapa buat segala berkat dan kemurahan-Mu Tuhan telah Kau berikan bertambahnya umur kepada saudara-saudara kami Tuhan yang berulang tahun Bapa. Kiranya Engkau Tuhan Yesus memberkati dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kiranya hikmat yang daripada-Mu Tuhan menjaga mereka dan menuntun mereka selalu ya Bapa. Tuhan Yesus bimbing mereka selalu Bapa, bimbing mereka Tuhan dalam apa yang mereka kerjakan Tuhan. Begitupun dengan keluarga mereka Tuhan, kiranya Engkau juga menuntun keluarganya Bapa dimanapun mereka berada. Kiranya hikmat dan kepanjang umur yang telah Kau berikan Tuhan Yesus, kiranya memberikan mereka suatu kekuatan baru untuk hari-hari ke depan yang sudah Kau rancang bagi mereka Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan sesuai dengan rencana yang Kau sediakan untuk mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan bersama-sama Welcoming Song. MTDD dipersilakan. Oke, happy Friday semuanya. God bless Friday, you. God bless you. Yang berulang tahun selamat ulang tahun. God bless you.